Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang ziarah. Jadi ada satu ayat yang menarik tentang ziarah, di mana orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang berziarah. Ada makna kata naik gitu ya, yang selama ini jarang dipahami. Tidak ada ziarah yang cuma sekedar bepergian, piknik aslinya, piknik plesir, atau ada orang yang bisa memahami ziarah sebagai sesuatu yang bermakna dalam, mempengaruhi spiritualitas, mempengaruhi jiwa, memberikan kelegaan. Mari kita belajar dalam etimologinya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika Anda adalah orang-orang yang juga sedang berziarah. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Kita akan membuka dari Psalm. Psalm ini Mazmur ya, Mazmur 84 ayat 5. Jadi di terjemahannya kira-kira demikian: berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Itu terjemahan yang umum dibaca ya. Kemudian kalau kita lihat di sini Asri Adam. Nah, ternyata manusia di sini semua umat manusia ya. Kata Adam ini manusia. Kemudian Aus, kekuatannya lo, kepada ba. Kali ak, ini kamu, engkau, makanya saya ada engkau. Jadi engkau ini siapa? Ini konteks pasalnya adalah kepada Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang kekuatannya, atau manusia yang kekuatannya padamu, ada padamu gitu. Ini lebih hati ya, yang hatinya sedang dalam ziarah. Nah, ini menarik. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang kekuatannya ada dalam Tuhan, yang hatinya berziarah. Nah, itu di sini hatinya berziarah. Jadi tidak sekedar perjalanan ziarah, tubuhnya jalan-jalan gitu ya, piknik gitu, tapi hatinya berziarah. Mari kita buka dulu ayatnya ya. Ya, di sini kita buka dulu ya. Happiness, jadi ini berbahagia, bersukacita. Adam tadi, nah strength, might gitu, strength kepada engkau. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat ini pilgrimage. Kita akan tertarik untuk mempelajari pilgrimage. Nah, kita bisa cek per ayat ya ini ya. Asri dulu. Asar ini happiness, blessedness. Nah, dari Asar. Go strike. Nah, ternyata happiness, kebahagiaan itu berasal dari jalan lurus. Nah, ini go strike. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang jalannya lurus. Strike. Tuh. Kemudian kita ini ya, yang saya bilang hati tadi. Di lebab. Nah, ini lebab ini hati. Inner man, mind, will, heart. Nah, ini kan hati. Kehendak, pokoknya ada di dalam diri kita. My heart, diterjemahkan heart. Banyakkan hati. Ya, oke. Lanjut. Terus kita pilgrimage, Mesilah Highway. Nah, ini
di ini jalan raya ya, hike ya, ini ada hike-nya, ini yang kadang orang nggak tahu, itu ada hike-nya, ada unsur naik ya, naik, hike. Nah ini berasal dari salal. Nah ini salal, kita klik. Nah di dalam salal ini jelas ada kata lift up, jadi naik, menaikkan ya, ini verb ya, ke kata kerja, menaikkan kas up. Nah, ini termasuk exalt dalam bahasa Inggris, exaltes, nah, meninggikan, menaikkan. Nah, build, rise up, build up, itu ya. Baik, jadi kata ziarah, pilgrimage itu kalau misalnya kita terjemahkan ulang gitu ya, berbahagialah asre ada manusia yang kekuatannya aus padamu, pada engkau atau di dalam engkau. Kalau terjemahan lebih tepatnya padamu, bukan di dalam engkau tapi padamu, yang hatinya bilbabam, ini hatinya pilgrimage gitu ya, berziarah. Nah hati berziarah itu tadi apa, menaikkan. Nah, hatinya naik, hatinya naik. Nah hati naiknya ini apa, jadi seorang yang berziarah hatinya sedang naik. Naik kalau kita lihat konteks ya, naik kepada Tuhan gitu. Jadi orang yang berziarah hatinya naik kepada Tuhan. Nah sekarang kita lihat dulu yang bahasa kuno ya. Nah kita ke ini ya, versi kunonya ya. Jadi salal, jadi apa namanya, kata naik ini tadi salal. Kalau kita lihat di Ibrani kuno ya, salal ini samek, ini bush gitu ya, apa ini semak belukar gitu ya, semak belukar, kemudian ada LL double, lal double. Kalau kita lihat di sini, kalau ditambahi H, dia raisement of soil, jadi apa istilahnya ya, benteng mungkin ya. Jadi kata salal, samek dan ini, samek dan LL ini, itu kita lihat berarti naik, tanah tinggi, benteng. Makanya ini kalau kita lihat ada istilah di Alkitab itu, engkaulah menara perlindungan, engkaulah benteng perlindungan. Jadi itu, jadi orang yang berziarah itu dia memiliki ini, benteng perlindungan, menara kekuatan, benteng, jadi sesuatu yang tinggi. Jadi orang yang berziarah di dalam hatinya sedang tinggi, sedang naik, bukan naik mabuk ya. Ada kata hike itu kadang kalau dalam bahasa Inggris diartikan mabuk. You are hike, kamu sedang naik, kamu sedang tinggi. Nah tapi di sini naik ini adalah naik kepada Tuhan. Jadi orang yang berziarah itu hatinya naik kepada Tuhan. Pada akhirnya dia berada dalam perlindungan menara, berada dalam perlindungan benteng gitu. Nah tetapi faktanya tidak semua orang yang berziarah mendapatkan itu gitu ya. Ada orang berziarah ya cuma dapat capeknya saja, orang berpuasa cuma dapat lelahnya saja, bahkan marah-marah gitu ya karena saking lapar ya. Jadi itu ziarah yang rugi. Termasuk berziarah ke tempat-tempat suci itu bisa rugi kalau kamu hatimu tidak berziarah. Nah jadi kalau Anda sedang berziarah, bepergian berziarah, sedang berdoa puasa, dicek apakah hatimu sedang naik. Hatimu sedang naik kepada Tuhan atau tidak. Kamu sedang menjalaninya dengan sepenuh hati atau cuma sekedar piknik gitu ya. Nah piknik itu pasti butuh uang. Nah nanti di materi selanjutnya kita akan belajar apakah ziarah itu bernilai spiritual bagi orang kaya dan bagi orang miskin. Silahkan menunggu, silahkan.
subscribe, silahkan follow, aktifkan notifikasi biar channel ini mencerahkan, memberikan pikiran yang terbuka kepada Anda semua. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.